Menang euy. Jadi kenapa kok dinamakan kerang mata lembu? Karena di bagian depannya itu sekilas mirip dengan mata lembu atau sapi. Sekarang waktunya Abdi dan Neng Siti membantu Abah mencari nira kelapa. Jang, ayo Ujang kunaon? Sok kali turun. Aduh, si Ujang. Aduh, kalah si Ujang mah. Nuju naon nuju panen? Oh, yo daripada ngaganggu si Adit. Tah, bener mending kurang ngiring. Ayo nama ngiring naon cik? Panen nira. Sok ayo nama bawain ayo. Beresan yo, ayo. Ayo Jang, ayo. Oh iya Bapak Naneng. Bapak jantan ngaran nira teh panen. Ayo Pak, ayo Jang, ayo. Ramai ya. Nira kelapa diperoleh dari mayang kelapa yang belum mekar. Nira akan keluar setelah mayang dipotong sedikit demi sedikit. Nah, tetesan nira inilah yang akan ditampung menggunakan wadah. Lalu diambil 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Biasanya, nira yang diambil waktu pagi hari akan lebih banyak dibandingkan dengan yang diambil saat sore hari. Wah, bening seur nengnya. Oh iya Pak. Tapi loba ieu nya apanya loba non? Lebah. Berarti amis ieu mah nya Pak. Urang pindahkeun sok Neng. Nira sudah didapat nih. Waktunya dibawa pulang untuk dibuat menjadi gula semut. Aren yang sudah kita dapatkan tadi harus langsung dimasak ya. Jika tidak, air nira akan semakin asam dan tidak bisa diolah lagi menjadi gula. Tuang semuanya ke dalam wajan yang super gede ini. Lalu aduk secara perlahan. Anak negeri, di sini pembuatan gula semutnya itu masih sangat tradisional. Gula dimasak menggunakan tungku yang memiliki kedalaman hingga 1 meter. Supaya dapat menghasilkan api yang bagus. Sehingga air aren yang dimasak jadi cepat matang. Proses mematangkan air nira menjadi gula membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam. Lama sekali bukan? Tapi tenang, Ibu Jirah sudah menyiapkan air nira yang hampir menjadi gula. Abi coba bantu Ibu ah. Penasaran juga jadinya. Ya, proses membuat gula semut sih hampir sama dengan proses membuat gula merah. Yaitu air nira dimasak hingga mengental. Kental geuning Bu teh. Dugi irahat Bu teh ke perusahaan atas beres. Otos asak ieu teh. Kantun ka ditu kan Bu. Oh, hayo tuh ka abdi tanaknya. Bu, angkat Bu, atas Bu. Alah, abi weh. Sok, berat. Neng nuju naon meni sibuk. Oh, ngada mal naon eta teh. Gula semut. Oh, ini atas bubuk geuning. Sok atuh kali ditu ah. Kurang bantosan, hayo Bu. Air gula sudah mengental, tandanya sudah matang nih. Harus segera diangkat dan harus diaduk-aduk terus hingga kering dan hancur menjadi remah-remah. Memang sih proses membuat gula semut ini membutuhkan tenaga ekstra. Selanjutnya tinggal diayak deh menggunakan alat khusus seperti ini. Nah, gula yang jatuh dari ayakan inilah yang dinamakan gula semut. Tapi kira-kira anak negeri tahu nggak kenapa dinamakan gula semut?
karena teksturnya seperti rumah semut yang ada di permukaan tanah. Selain itu, gula semut merupakan gula merah versi bubuk yang disebut juga dengan gula kristal. Hebatnya, meski pembuatannya tanpa menggunakan bahan pengawet, gula semut ini mampu bertahan di dalam suhu ruangan selama 2 tahun. Walah, meni keren pisan ini mah. Tos, Bu. Wah, iya gini hasilnya, Bu. Wow. Wah, atas sebenarnya ya, Wabi canak sama si Nengnya. Wah, Ibu pada kada mau di? Siap, Bu. Hayu, Neng, hayu. Mereka ada mau wajib. Nah, iya. Tapi kita teh, kita sakan dia, Neng, tapi dia mendingan si Ibu. Itu tadi teh seur, ya. Pas sekali nih, ibu-ibu di desa Sindangkerta lagi nunggu gula semut yang Abi bawa dengan Neng Siti untuk dijadikan campuran membuat kue wajik. Wajik menjadi salah satu kuliner yang tidak asing di tengah masyarakat Indonesia. Berkat kepopulerannya, berbagai daerah di Indonesia memiliki wajik dengan ciri khas masing-masing. Salah satunya di Tasik. Wajik di sini menggunakan kulit jagung yang sudah kering sebagai bahan pembungkusnya. Wajik mempunyai rasa manis dan legit, dengan tekstur lengket dan berserat. Ciri khas itu didapatkan karena bahan pembuatannya yang menggunakan kelapa dan beras ketan yang mengandung amilopektin. Kalau tambahan gula semut atau gula aren bertujuan supaya aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Soalnya jenis gula yang satu ini memiliki kadar glikemik yang rendah dibandingkan gula pasir pada umumnya. Campurkan semua bahan menjadi satu hingga merata. Oh, dibungkus, siap. Sadaya nana, Bu. Wajik harus dimasak menggunakan api kecil supaya matangnya merata. Angkat setelah matang, lalu pindahkan wajik ke loyang supaya panasnya cepat hilang dan wajik bisa lebih tahan lama. Selain gula semut, wajik di sini juga memiliki berbagai varian rasa loh. Misalnya yang merah ini dari buah naga dan hijau dari daun suji. Pokoknya mah selain enak dijamin sehat. Jadi deh, kue wajik khas Sindangkerta. Ke mana ya sih? Siti? Oh, tuh sarang barudak. Hei, anak-anak. Kali apa kamu? Kita bagi-bagi. Ini dapat. Nih dapat. Nih dapat. Ini juga dapat. Masih ada enggak? Masih ada, Bu. Masih banyak. Yang bikin jangan dikasih. Wah, tunggu nih buat Ibu spesial. Nih. Tarik, Bu. Ada negeri, ada yang unik nih tentang wajib. Jadi, dulunya wajib itu dikonsumsi untuk kolonial Belanda. Nih, setelah itu masyarakat kita juga merebutnya karena bahan bakunya itu dari kita. Makanya sampai sekarang wajib itu diambil alih lagi oleh bangsa kita. Kalau soal rasa, gimana Ti? Nanya teh, legit, pulen banget pokoknya. Legit, pulen banget, manis ya Ti. Kayak siapa? Kayak aku atuh ah. Selesai membuat wajik, misi selanjutnya adalah mencari buyutuk atau undur-undur laut. Penasaran? Ikuti Abdi terus ya. Buyutuk atau undur-undur laut biasanya berada di pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari Jogja, Pangandaran, hingga pantai Sindangkerta yang berada di desa Pamuekan. Pertama-tama, pasang umpan berupa ikan yang diikat menggunakan tali dan batang kayu. Nah, selanjutnya gali lubang dan tancapkan kayu yang sudah ada umpannya.
Tinggal tunggu aja, buyutuk akan menghampiri umpan dengan sendirinya. Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, membuat sebagian masyarakat bergantung dengan hasil laut. Tuh, lihat anak negeri, satu persatu buyutuknya muncul menghampiri umpan ikannya. Kalian pasti lapar ya? Amazing karena ayam tuh. Mana, Undur-undur laut merupakan sejenis hewan krustasea yang biasa hidup di pantai terbuka yang mengandung pasir besi. Nah, hewan yang masih bersaudara dengan udang ini biasanya sangat pemalu. Mereka sering mengubur diri di dalam pasir. Jang, tong sama mananya, bener Neng? Oh, pada masak kelas. Tar, masak heula di YouTube, ujang ayeuna neangan. Di YouTube deui nya. Segernya. Sekarang teh kita mau masak apa cenah Neng? Oseng buyutuk pamoekan. Oseng buyutuk pamoekan. Ini teh meni susah pisan sekarang dicari, tapi kita dapat dan sekarang kita olah oseng buyutuk pamoekan. Hayu teh, ayeuna mah kita bekerja. Memasak oseng buyutuk, bumbunya sih cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sereh, sampai rempah-rempah lainnya. Penggunaan rempah yang banyak selain membuat masakan jadi lezat, juga berguna untuk menghilangkan bau amis pada buyutuknya. Sementara Ibu Yani dan Neng Siti menghaluskan bumbunya, Abdi bertugas membersihkan buyutuknya. Setelah ditangkap, buyutuk harus segera dimasak, karena buyutuk cepat mati dan mudah mengeluarkan bau tak sedap. Buyutuk memiliki kulit punggung yang agak keras, mirip dengan kepiting. Kalau rasa sih mirip dengan udang. Nah, tos bersih teh ayeuna mah eta bumbuna tos. Neng atas disikana. Kantun oseng ayeuna mah. Hayu. Mana? Tumis bumbunya terlebih dahulu. Setelah wangi, masukkan buyutuknya dan masak sampai bumbunya meresap. Walaupun sederhana, Rangga yakin anak negeri di rumah pasti pada ngiler melihat masakan yang satu ini. Soklah dicoba membuatnya di rumah. Kalau butuh buyutuknya, bilang aja ke Rangga. Bu, iya masih karena asapnya, Bu. Angkat aja, Bu. Tuh, tinggali sadayana, oseng buyutuk pamoekannya sudah jadi. Makan hasil laut di pinggir pantai sembari mendengar deburan ombak dan semilir angin laut. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Pokoknya mah mantap pisan. Kalau buyutuk yang kecil-kecil seperti ini mah langsung aja dimakan secangkang-cangkangnya. Aman kok, jadi ada kriuk-kriuknya. Pokoknya mah raus pisan. Neng. Juga buyutuk itu mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan. Yang baik untuk kesehatan dan juga omega 3 itu memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh. Walah, banyak pisan manfaatnya teh ya. Dan juga rasanya tuh benar-benar enak kayak kepiting ya teh. Sok teh tuang di teh. Daripada penasaran, langsung aja lah aku panjat pohon manggis di sini supaya nyobain buah manggis langsung dari pohonnya. Manis sekali. Mantap, manis sekalian. Enak boy, Pak. Enak banget nih. Iya. Karakter pohon manggis ini mudah dipanjat karena memiliki banyak cabang dan tidak terlalu tinggi. Rantingnya pun besar-besar, jadi sangat kuat untuk menopang tubuh kita. Hanya perlu menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Aku membantu Pak Sunardi memanen pohon manggis miliknya.
Tapi yo ternyata keasikan juga iki untuk makan bau manggisnya langsung. Ya wes kono mangan dhewe, kono ora dibageni. Ya iki sik to. Lah aku lebar manjat yo iki mangan manggis ben penak to awake. Ora apa-apa, tapi aku nang ngisor karo ibu-ibu nang kene tambahin to akeh. Iki manggise gede-gede, manis-manis nggih Bu nggih. Yo. Yo. Walah, nggak disangka. Ternyata licin banget yo Rek batang pohonnya. Mun Pak ini ahli iki Pak. Awas. Nggih santai mawon. Biasa aja. Tak pikir kakiku sudah menapak. Ternyata tergelincir. Sampai akhirnya aku jatuh dari atas pohon. Ya untung nggak kenapa-kenapa sih. Tapi yo, malu juga sih aku sama Mbak Lintang dan ibu-ibu di sini. Aduh kamu ini Li, yo ada-ada aja. Sudah dibilang kan hati-hati, malah kepleset jatuh. Piye toh? Untung nggak ada yang luka serius. Hehehe, namanya juga musibah Mbak. Tapi yo untung yo tetap terima aku. Kok cuk mangan ae. Ya iki nembe saya Ibu, aku tak lereni sik karo mangan lho. Ki engko nek gak direwangi resik-resik kapan marine, mulihe kapan? Bari iki tak rewangi. Engko ora gak mulih-mulih iki lek gak direwangi. Coba konceno manggise. Oh, maneh iki. Dikae maneh ki Mbak. Wis, ya bintang parah. Terus Mbak Lintang. Nah, biasanya manggis itu diolah menjadi tambahan minuman atau enggak dimakan langsung ya. Betul. Tapi kali ini kita mau memasak manggis jadi bolu. Wah, dan Ini pewarnanya menggunakan perasan kulit manggis. Jadi ini warnanya Akan dicampurkan ke dalam adonan sehingga warnanya menjadi ayu ya apik ya gitu. Ya wis ki. Kayak sing merem. Oh iya, oke iki kau wis rampung ki. Wis rampung to? Dibare iki pripun iki, Bu? Disaring. Wah, iki rampung ki. Campur kene tadi. Wah, nggih. Ini loh bahan-bahan yang digunakan untuk dijadikan bolu manggis. Mudah toh? Oh iya, nggak lupa. Selain untuk menjadikan pemancar warna kue menjadi ungu, kulit manggis itu memiliki kadar gula rendah dan dapat mengontrol kadar kolesterol. Jadi, dijamin bolu yang kita buat ini, selain nikmat, pastinya sehat. Mengukus bolu ini tidak perlu terlalu lama, cukup 15-20 menit saja. Nah, kue bolu kelemben ini termasuk salah satu resep kue jadul yang rasanya gurih, terus manggisnya berasa banget, ada asam-asamnya, tapi tetap paduan rasanya sangat unik. Apalagi selain enak juga sangat bermanfaat. Nah, selain enak ya Mbak, itu bermanfaat Mbak. Pertama kulitnya mengandung antioksidan, terus buahnya mengandung vitamin C Mbak, antioksidan gue pencegah kanker. Nah, kalau vitamin C itu dan tubuh fit, wah dan kecantikan buat kecantikan juga Mbak matane. Bapak Ibu wis awet enom ya Pak. Anak negeri, mungkin banyak yang belum tahu kalau ada yang namanya kirap manggis di Desa Jarak tiap tahunnya loh. Memang sempat ditiadakan saat pandemi kemarin. Tapi setelah vakum 2 tahun, akhirnya tahun ini tergelar lagi. Wah iya nih Mas Ali, kirap manggis Desa Jarak sebenarnya sudah ada dari tahun 2018 loh. Kira-kira ini diadakan saat musim panen raya yang biasanya di awal tahun. Pantas aja, manggis di Desa Jarak jadi komoditi unggulan yo. Betul Mbak Lintang, kirap ini diikuti oleh 7 dusun yang ada di Desa Jarak dan masing-masing membawa hasil buminya. Arak-arakan dilakukan berkisar 1 km saja, yaitu dari kantor Desa Jarak menuju lapangan Desa Jarak. Nah, ini festival ini diikuti oleh 7 dusun di Desa Jarak. Nah, ini adalah salah satu tumpeng manggis dari dusun Putih, Pak. Jarak Kerajaan. Jarak Kerajaan. Nah, selain manggis itu ada buah-buahan lain seperti durian nih, Pak. Salak. Terus apa, Pak? Rambutan nih, Pak. Rambutan, nanas dan juga sayur-sayuran yang ada atau tumbuh di Desa Jarak ini sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Wah, Mas Ali kira-kira capek nggak yo? Jalan arah-arahan sambil memanggul hasil bumi? Lihat nih, aku udah siap-siap di atas tumpeng manggis raksasa yang berbobot 2023 kg manggis untuk dibagi-bagikan. Sekaligus menjadi puncak acara ini nih. Menunggu kedatangan Mas Ali untuk ikutan berebut manggis nih. Tenang mbak, baru manggul tuh penghasil bumi doang sih, belum seberapa buat aku. Akhirnya sampai juga nih di penghujung acara festival, siap tempur bersama warga lainnya untuk berebut manggis ini. Hati-hati ya Mas Ali, siap-siap yo menerima manggis yang aku lempar. Oh iya Rek, melempar manggis seperti ini bukan untuk dihamburkan atau apa loh ya. Ini memang sudah menjadi tradisi desa Jarak saat panen raya, sebagai bentuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil bumi mereka yang melimpah. Memang tradisi tiap daerah dalam mengungkapkan rasa syukur mereka itu berbeda-beda yo. Ini aku sih enjoy banget menikmati animo berburu manggis ini. Habis ini, yuk mbak kita makan manggis yang aku dapat dari hasil berbut. Oh itu akeh iki. Langsung iki nyo. Dibuka wae langsung dirasani iki. Rasane manggis desa Jarak yo. Premium quality iki. Waduh to, wapi tenan to iki. Ayo Mas Ali. Wah iya. Nah, desa Jarak pride. Ono salam punya. Nah, iya. Yo langsung saya rasani wae iki. dicicipi. Mau kita langsung kabeh iki. Manis tenan, enak tenan. Nah, rasa dari manggis desa Jarak ini manis dan teksturnya lembut banget dan pantas ya. Ini jadi apa? Komoditas ekspor dari desa ini ya. Kualitas ekspor. Iya. Jadi di sini itu keseruan paguyupanin tadi itu meningkatkan daya tarik. Jadi masyarakat di sekitar Iya, ekonominya desa meningkat. itu membuat ekonomi sekitar meningkat. Iya. Wah, memang kualitas dari buah manggis desa Jarak nggak perlu diragukan lagi yo. Acara festivalnya juga sukses, meriah banget. Iyo Mas, setuju. Tapi habis ikut festival jadi haus yo Mas. Pengen minum yang seger-seger gitu. Loh iya Mbak Lintang, mending kita olah minuman dari manggis yuk. Nah, aku punya ide nih Mas Ali. Kita bikin minuman jamu dari manggis yuk. Karena minuman ini banyak khasiatnya loh. Warga desa Jarak biasanya kalau sakit tinggal minum ini aja. Wah, keren itu. Boleh Mbak, yuk. Ini dia bahan-bahan yang digunakan. Cukup mudah kan? Hanya perlu siapkan kulit manggis, jahe merah, serai merah, gula jawa, dan sedikit garam. Wah, nikmat banget ini. Tinggal direbus saja sampai dengan 1 jam dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Habis itu, siap diseruput deh. Oh iya, Rek. Buah manggis ini sangat bisa dikreasikan untuk minuman lainnya loh. Seperti jus kulit manggis hingga es buah manggis. Udah enak, berkhasiat lagi. Nah, warga desa sini biasanya memanfaatkan jamu kulit manggis ini menjadi minuman herbal, ya Bu. Biasanya sakit gini apa man Bu? Ini menurunkan darah tinggi. Terus apa Bu? Kolesterol. Sakit nganu nggih menambah metabolisme, ben tambah hangat tambah enak. Wah iya, makane iki dintekke ben tambah semangat. Yo. Enak tenan, enak tenan. Karena alam memberikan banyak manfaat. Waktu sore dan air laut pasang, kalau main ke Wedi Ombo, ini waktu yang pas banget kalau buat susur bibir pantai. Oh, Bapak lagi nyari apa tuh? Tak samperin ah. Tapi kok malah ada yang cari sesuatu di karang ya? Lagi pada ngapain sih? Pak, Mas, semadosin apa Pak? Pantos usal Mas. Usal napa niku? Usal iki kerang
Oh alah, oh kerang mata lembu. Kerang mata lembu. Tak bantu nggih, Pak? Oh, Nggih, Mas. nggih. Oh. Atur niki nggih. Nggih, pakai niki, Mas. Rekam niki? Nggih. Nggih. Biasanya itu bunyi mau Pak, selain mriki. Mriki menawi surut ten mriko pas Mriko nggih. Tapi tadi kita nonton kan? Nonton, nonton di Oh, tak mriko. Nggih, nggih. Kerang mata lembu atau masyarakat sekitar lebih mengenal sebagai usal biasa menempel dan bersembunyi di karang-karang. Jadi untuk mengambilnya membutuhkan pisau atau jarum agar mudah terangkat. Masyarakat sekitar di Ombo hanya memanfaatkan waktu luang untuk mencari usal sebagai lauk tambahan atau dijual lagi. Nih, gede banget nih Pak nggih. Mantap nih, Mas. Wah nggih. Nah, ini kita lagi cari kerang mata lembu atau usal. Jadi kenapa kok dinamakan kerang mata lembu? Karena di bagian depannya itu sekilas mirip dengan mata lembu atau sapi. Nih Pak, nih Pak. Wah ini pun paling gede apa dereng Pak? Oh, udah Mas. Pun paling gede. Walah, nek misalnya tasnya paling gede kok madosi paling Pak. Saat surut biasanya ibu-ibu mencari usal di tepi pantai. Namun saat surut jauh, banyak laki-laki yang ke tengah untuk mencari usal. Bu, Pak, mau tanya tau? Kampun Mas. Mau langsung masak mawon nggih. Oke, nggih, mau meleh niki. Nggih, tadi meleh. Nggih. Langsung masak mawon kok. Usalnya udah cukup nih. Sekarang kita olah jadi masakan yang sedap mantul. Nah, usal yang kita cari tadi bakal dimasak masakan yang enak banget. Penasaran? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Tapi nunggu matang dulu ya. Kalau kerang biasanya dibikin sate. Kali ini aku bersama Ibu Tina dan Ibu Irma mau bumbuin usalnya dengan bumbu nyemek. Setelah kerang direbus, kita harus keluarkan daging usalnya dengan cara mencongkelnya dengan tusuk bambu. Kalau mudah dikeluarkan, artinya kerang mata lembunya sudah matang. Penasaran nih gimana rasanya? Bu, ini berarti pun matang nih Ibu kata ini. Pun sangat dimaem. Sampun. Mamang Ibu, Ibu. Nggih. Enak banget Bu. Nggih. Pun asin. Pun asin toh, air laut. Nggih, Bu. Nah, ternyata kerangnya ini udah enak kalau misalnya langsung dimakan karena memang terkena air laut dan rasanya udah asin dan gurih. Enak banget. Coba, Bu. Tumis bumbu yang udah dihaluskan ya. Setelah harum, tambahkan kerang mata lembunya. Aduk hingga bumbu tercampur. Lalu tambahkan santan encer sambil diaduk agar kerang mudah tercampur. Nah, ini kita lagi masak nyemek usal atau kerang mata sapi. Ibu. Ini ben mateng nganu kapan Bu Ibu? Kene pun santannya nyemek. Pun santannya nyemek nggih. Nah, berarti kita harus nunggu sampai santannya itu nyemek. Namanya juga nyemek usal, jadi harus nunggu santannya agak mengering dan hanya menyisakan sedikit air. Baru deh bisa diangkat. Nah, ini nyemek kerang mata lembu yang udah jadi. Oh Pak, ini Pak. Ini dibagirin Bu. Oh ini Pak. Nah sini nih. Kerang mata lembu memang jarang dimanfaatkan karena tidak banyak orang yang mampu mengolahnya dengan benar. Ada bagian dari usal yang tidak boleh dimakan, yaitu bagian belakangnya atau yang berwarna hitam, karena dapat menyebabkan pusing jika dimakan. Nah, setelah dimasak nyemek, rasanya jadi lebih gurih dan juga pedas karena tadi ditambah cabai kan. Dan rasa rempahnya itu sangat meresap ke si kerang mata lembu ini. Oke Bu, enak nggak Bu? Nah, karena alam memberikan banyak manfaat. Bu, tambah Bu. Ini kita sekadar Pak, tambah Pak nih Pak. Nih. Kasih kanan nih Pak, nih Dek, tambah mana nih.